Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Alfiatur Rahmaniyah, NIM 19401101131. Di sini saya akan membahas tentang body shaming dalam bentuk flat shaming atau komentar negatif yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai berat badan berlebih. Body shaming ini sering bisa dikatakan perilaku merudung atau bullying yang dilakukan seseorang dari dulu hingga sekarang. Body shaming ini merupakan perilaku merudung dalam bentuk verbal, yaitu kata bullying yang ditujukan menyakiti orang lain dalam bentuk kata-kata. Body shaming ini setiap orang mempunyai bentuk gaya hidup yang berbeda-beda. Standar kecantikan tidak bisa dinilai dari bentuk tubuh atau dalam bentuk fisik. Seringkali seseorang memandang standar kecantikan itu dari bentuk fisiknya, dan akan menimbulkan perilaku body shaming. Body shaming mempunyai beberapa perilaku penghinaan, yaitu flat shaming, skinny atau thin shaming, kemudian dalam hal bentuk rambut, dan yang terakhir warna kulit. Flat shaming itu sendiri yaitu komentar negatif yang ditujukan seseorang yang mempunyai berat badan berlebih. Kemudian yang skinny atau thin shaming itu komentar negatif yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai berat badan kurus. Kemudian yang rambut itu kebanyakan ditujukan kepada seseorang yang mempunyai rambut berlebih pada kaki atau tangan. Yang terakhir itu warna kulit itu sendiri ditujukan komentar negatif yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai warna kulit yang berbeda pada umumnya. Body shaming ini biasanya digunakan untuk mengejek seseorang yang yang mempunyai bentuk fisik yang berbeda pada umumnya. Kemudian contoh body shaming yang sering dilakukan oleh seseorang yaitu dengan penyebutan kata gendut, kurus, cungkring, kemudian pesek, hitam, dan lain sebagainya. Tanpa disadari itu akan membuat korban merasakan sakit hati dengan kata-kata yang komentar begitu, dan membuat korban tidak nyaman. Di sini saya mewawancarai seorang konseli yang berinisial IAMP jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun. Ia merupakan seseorang yang mendapat perlakuan body shaming dari sekelilingnya, dari orang sekitarnya maupun lingkungannya. IAMP ini mempunyai badan yang gemuk. Dia mendapat tindakan body shaming itu dalam bentuk flat shaming, ditujukan kepada seseorang yang mempunyai berat badan berlebih. Dia mengalami tindakan body shaming ini yang terlebih dilakukan dari keluarganya. Kemudian ia merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, lebih memilih diam di rumah, seperti itu. Kemudian IAMP ini mengalami tindakan body shaming selama 6 tahun. Contoh penyebutan yang ia alami yaitu penyebutan
dalam bentuk gendut, kemudian bakal susah nih cari pasangan, terus diet sana, nanti diabetes loh, seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi perlahan IAMP itu menjadikan sebuah perkataan orang lain, komentar negatif untuk dirinya itu kemudian dijadikan sebuah semangat atau pacuan untuk dirinya. Selanjutnya ia berpikir lebih merawat dirinya, mulai memperhatikan dan mengatur pola makan, mengubah pola makannya, terus berusaha diet. Terus IAMP itu menjalani diet selama beberapa bulan dan alhamdulillah ada perkembangan. Setelah itu dia juga setelah itu orang-orang di sekitarnya juga memberi komentar positif kepada IAMP. Dia mendapat respon baik dari lingkungan sekitarnya. Kemudian terjadi perubahan juga pada diri IAMP selain dalam bentuk fisik. Identifikasi terkait aspek pribadi sosial ini meliputi 1. Konseli tersebut lama-lama tidak bisa mengontrol dirinya ketika ada komentar buruk yang ditujukan untuk dirinya, terlebih dalam komentar itu fisik. Terus kemudian konseli tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terus lama-lama merasa malu, merasa tidak berguna, kok saya seperti ini gitu. Kemudian konseli itu lebih suka diam di rumah. Dia tidak suka bertemu dengan orang terlebih orang banyak. Konseli juga mengalami gangguan makan. Ia terkadang makan sehari 3 kali, sehari 1 kali, karena ia berpikiran kalau saya makan sedikit pasti saya bisa kurus dan lain sebagainya. Dan tanpa ia sadari itu akan membuat dia tambah semakin gemuk. Selanjutnya langkah konseling yang dilakukan oleh konselor. Pertama, konselor menciptakan emosional agar klien lebih nyaman dan tenang. Setelah seorang klien itu sudah merasakan nyaman dan tenang, kemudian konselor klien perlahan mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi selama ini, seperti itu mendapat perlakuan body shaming, seperti itu. Setelah klien itu menceritakan permasalahannya, seorang konselor membantu klien dalam memecahkan masalahnya tersebut dan membuat keputusan yang tepat tanpa adanya paksaan. Kemudian setelah itu konselor memberi nasihat kepada klien seperti perlahan mengabaikan omongan orang lain, seperti itu, agar menjadikan konseli lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Konselor juga memberikan nasihat agar konseli bisa menunjukkan bahwa dirinya itu percaya diri dengan badannya yang seperti ini. Kemudian konseli juga harus lebih bersyukur dengan dirinya yang gemuk, kurus, atau apalah itu.
Konseli harus berusaha keluar dari zona nyaman dan berada di tengah-tengah orang sekitar. Dia bisa menunjukkan bahwasannya dia itu bahwasannya dia bisa melihat bagaimana reaksi orang-orang sekitar dengan dirinya. Selanjutnya ada materi konseling. Materi konseling di sini meliputi pesan-pesan yang ditujukan kepada konseli. Bahwa pertama, konseli harus lebih bersyukur, mencintai diri sendiri dan lebih menerima diri sendiri. Kemudian konseli bisa mengubah pola pikirnya. Terus konseli bisa lebih keluar dari zona nyaman dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian konseli bisa menemukan sisi positif dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian konseli harus berani speak up di depan orang-orang yang membody shaming dia, seperti saya tidak suka kok begini, saya tidak suka, agar seseorang itu juga merasa kalau tindakan yang ia alami itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya semua itu dilihat dari fisiknya. Dan kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi yaitu body shaming ini merupakan perilaku bullying yang berbentuk verbal, komentar negatif yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap masyarakat mempunyai bentuk fisik yang berbeda pada lainnya. Kemudian dampak dari body shaming tersebut yaitu korban merasa tidak nyaman, merasa malu, merasa tidak percaya diri berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ia mengalami gangguan makan, lebih suka diam di rumah, dan lebih parahnya dapat menyebabkan stres pada diri korban, seperti itu. Cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan